Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribu nikmat, yang utama nikmat iman wal Islam dan wal afiat. Alhamdulillah, dimanapun Ananda berada, semoga tetap semangat belajar ya. Langsung saja ke materi kedua ini mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tertera dalam Quran Surat An-Nisa ke-146 yang berbunyi, illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Hadis Quran Surat Al-Baqarah 146 terkait sabar yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadis tentang pemaaf tertera dalam Quran Surat Al-Imran keberapa? Ke-134 yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis sarra iwad dharra iwal kadhibinal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, iman seseorang dapat dibuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan amal salih kepada sama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keimanan seseorang tidak hanya tercermin dalam ibadahnya, namun juga dalam perilaku sehari-hari. Nah, Rasulullah SAW merupakan teladan seluruh umatnya. Di antara yang patut diteladani dari Rasulullah SAW adalah mempunyai sifat sabar, ikhlas, dan pemaaf. Nah, kandungan Quran Surat An-Nisa ke-146 terkait ikhlas. Nah, yang pertama itu, kesabaran akan meningkat ketika menghadapi permasalahan dalam hidup. Jadi perintahnya dalam Quran Surat Al-Baqarah itu perintah untuk orang yang menghadapi permasalahan, maka kuncinya yaitu jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong hidup. Ketika kita ada kesukaran, ada permasalahan, maka solusinya sholat dan sabar. Insya Allah, Allah bukakan ya. Dalam menghadapi cobaan hidup seseorang, ya tentu seseorang itu harus sabar ya. Jadi segala sesuatunya harus sertakan Allah.
dimanapun, kapanpun, ketika kita ditimpa musibah, cobaan, atau bagaimanapun, sertakan Allah, insya Allah di situ ada jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, sabar dalam menghadapi orang lain yang berbuat tercela. Ketika kita dicela sama orang lain, maka kita tidak boleh membalasnya, melainkan kita harus membalasnya dengan kebaikan, bahwa kebaikan itu indah. Ketika orang lain mencela, terus mencela, maka kita nggak boleh menimbal baliknya dengan tercelaan tersebut. Jadi jangan suka membalikan gitu ya. Jadi kita harus tetap berbuat kebaikan. Nggak boleh ya, nggak boleh ketika orang yang mencela, kita mencela lagi, nggak boleh ya. Nah, gemar baca, ya, tentu ya, harus pandai membaca. Yang pertama, orang Islam menafkahkan hartanya kepada keluarganya dengan ikhlas dinilai sebagai sodako. Tentu ketika kita sudah berkeluarga, tentu kita menafkahkan keluarga dengan ikhlas. Nah, ini termasuk sodako. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harap sanjungan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, niatkan segala sesuatunya harus karena Allah. Nah, isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ke-153 terkait sabar. Perintah Allah untuk orang beriman agar menjadikan salat dan sabar sebagai penolong hidup. Yang tadi, kesabaran akan meningkat ketika menghadapi permasalahan dalam hidup. Nah, jadi solusinya apapun permasalahannya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong hidup. Dan begitu juga dengan cobaan, maka sertakan segala sesuatu pada Allah, kembalikan kepada Allah, dan Allah semuanya insya Allah yang menjaminnya gitu. Allah mencintai orang yang sabar. Nah, iya, ketika kita dicela, maka kita harus bersabar, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kesabaran akan membawa kebaikan dalam hidup. Tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ke-153. Kandungan Al-Quran Surat Al-Imran ke-134. Ya. Nah, seorang harus tidak emosi ketika menghadapi masalah. Nah, Allah menjanjung orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Jadi ketika kita sedang marah, maka kita tidak boleh emosi ya. Kemudian Allah merupakan orang-orang yang bersifat pemaaf, bahwa perintah Allah dalam Quran Surat Al-Imran itu, jadi ketika kita dijolimi atau dihianati atau jadi perintah Allahnya itu jadi balasnya itu dengan kebaikan, terus kebaikannya, jangan pernah membalasnya dengan keburukan. Tetaplah jadi pribadi yang pemaaf meskipun dijolimi atau disakiti, atau insya Allah di situ ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Nah, ikhlas menurut bahasa adalah tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Sedangkan menurut istilah adalah ikhlas dimaknai mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapat ridhonya.
Nah, coba perhatikan kisah dalam sabda Rasulullah. Yang pertama itu, manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang mati syahid, namun niatnya dalam berperang adalah agar disebut pemberani. Orang kedua yang diadili adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta mempelajari Al-Quran, namun niatnya supaya disebut sebagai qari atau alim. Dan orang ketiga adalah orang yang diberi keluasan rezeki dan harta lalu ia berinfak dengan harta tersebut, akan tetapi tujuannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka ketiga orang itu bernasib sama, yakni tidak dimasukkan ke dalam surga. Summa na'udzubillah ya. Dengan demikian, niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah manusia. Niat yang baik akan diterimanya amal ibadah manusia. Niat yang baik pula akan menjadi awal bagi perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan pada perbuatan ikhlas pula. Dengan niat ikhlas pula akan menjauhkan dengan ria. Nah, barang siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 7 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Nah, oleh sebab itu, niatkan segala sesuatunya dengan kebaikan. Hanya niat saja Allah sudah mencatatnya. Apalagi kita melakukannya, Allah membalasnya dengan berkali-kali lipat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, slave leadership dan berpikir kritis harus mempunyai kepribadian ya. Kemudian harus berpikir secara kritis, pengertian sabar, tidak mudah putus asa, kemudian tahan uji, tetap tenang dan dalam menghadapi cobaan. Nah, di dalam ajaran Islam, penerapan sabar itu dikelompokkan menjadi empat tahapan. Yang pertama itu, sabar dalam menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang yang menerapkan sabar dalam hal ini diwujudkan dengan cara mempunyai prinsip atau memegang teguh pendiriannya. Tertera dalam Quran Surat Ar-Ra'd ke-22 yang berbunyi, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyiati ulaika lahum uqbaddar, yang artinya orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Iya. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan atau menghadapi hidup, misalnya musibah, cobaan, dan penderitaan. Nah, tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ke-155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita sabar, apapun nikmat, enak. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama.
karena tekanan dari misalnya dari orang lain maupun penguasa yang zalim. Tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ke 155 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang terakhir itu, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan atau cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sabda, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ke-35. Nah, beberapa tips yang perlu diperhatikan yaitu menata hati untuk berniat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik hanya ditunjukkan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak membaca, menelaah, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian selain menyehatkan jasmani dan rohani, ternyata puasa dapat mengurangi dorongan hawa nafsu yang bersifat syahwat. Mengingat kembali tujuan hidup di dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyabar. Membaca kisah-kisah teladan tentang kesabaran para sahabat, misalnya tabi'in maupun tokoh Islam lainnya. Nah, kemudian tingkatan manusia yang berkaitan dengan maaf. Yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya, yaitu seseorang yang berusaha menahan dirinya untuk tidak membalas dengan perbuatan yang serupa atau lebih kejam. Orang seperti itu ketika kita tidak membalasnya, maka hasilnya pun nikmat ya. Yang kedua, orang yang memaafkan orang karena ia mampu menghilangkan bekas luka dalam hatinya. Yang ketiga itu, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Nah, sikap ini sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tetap menjalin tali silaturahmi. Sikap ini juga tidak akan menimbulkan perpecahan antara dia dengan orang yang telah menyakitinya. Nah, Quran Surat Al-A'raf yang berbunyi, Hujil afwa umur bilang urfi wa ardi anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita tidak mau memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita, maka Allah menggolongkan kita sebagai orang yang bodoh. Sifat pemaaf lahir dan jiwa dan hati yang tenang. Jiwa dan hati yang tenang ini dapat terwujud apabila diisi dengan iman dan takwa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.